Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Indung. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tentang pengajuan proposal kami, yaitu tentang tingkat kepadatan SMEL pada 10 bahasa pemrograman teratas di Sonar Cloud Project. Kelompok 1 terdiri dari Muhyiddin, Mahdi Abdullah, Muhammad Yusuf, dan Muhammad Zaki Amani. Latar belakang, kode SMEL merupakan istilah yang menandakan bahwa di suatu kode program mungkin terdapat suatu masalah. Ingat tahun 2005. Kode yang dikatakan mengandung SMEL berarti ada yang salah, atau lebih tepatnya tidak seharusnya ada pada kode tersebut. Fowler tahun 2000 telah mendefinisikan 22 kode SMEL yang sering muncul pada sebuah kode program. Dari sini kemudian berkembang berbagai jenis kode SMEL lain yang dapat ditemukan di berbagai kode program dalam suatu pengembangan perangkat lunak. Sonar Cloud merupakan alat untuk menganalisa kualitas kode gratis untuk proyek open source. Menganalisis kualitas kode, keamanan, dan bug dapat diidentifikasi sebagai tugas utama yang perlu kita lakukan selama atau setelah mengembangkan aplikasi perangkat lunak. Rumusan dan identifikasi masalah. Code SMEL merupakan permasalahan yang termasuk dalam desain defect pada suatu perangkat lunak. Kode SMEL harus diminimalisir dengan mendeteksi keberadaannya pada kode program, kemudian melakukan perbaikan jika diperlukan. Pendeteksian kode SMEL sendiri dapat dilakukan secara manual oleh manusia ataupun secara otomatis oleh suatu alat bantu. Kode SMEL yang dianalisis pada penelitian ini disarikan dari sumber Sonar Cloud dengan 224.394 proyek yang terdiri dari berbagai macam jenis bahasa. Peneliti memfilter proyek tersebut dalam 10 bahasa pemrograman teratas, yaitu menggunakan bahasa pemrograman XML, Java, HTML, JavaScript, CSS, C#, Python, TypeScript, PHP, Go, dengan dataset 8.112 proyek. Untuk metode penelitian, terdapat banyak sekali kode SMEL yang bermunculan di lingkungan pengembangan perangkat lunak. Dari beragam SMEL yang ada tersebut, cara yang dilakukan untuk mendeteksi keberadaannya juga beragam. Berikut disampaikan metode penelitian usulan yang dilakukan. Pertama dimulai dari dataset Sonar Cloud sebanyak 224.394 proyek. Kemudian sampel diambil secara berurutan berdasarkan 10 bahasa pemrograman teratas, sehingga didapatkan dataset 8.112 proyek. Dari dataset tersebut dianalisa dengan menghitung cakupan serta kepadatan SMELs-nya, sehingga dari hasil analisa yang dapat menjawab 3 research question. Yang pertama, berapa banyak proyek SMEL yang memiliki SMELs? Research question kedua, bagaimana distribusi SMELs dalam 10 bahasa pemrograman teratas? Research question ketiga, bahasa pemrograman apakah yang memiliki tingkat kepadatan SMELs tertinggi? Next. Metode sampling. Sampel diambil secara berurutan berdasarkan 10 bahasa pemrograman teratas. Kemudian dievaluasi ulang untuk membuang proyek-proyek kosong atau line of code yang nilainya 0, sehingga hasilnya didapat 8.112 proyek. Lanjut. Hipotesis yang kita sampaikan pertama dari research question yang pertama, berapa banyak proyek yang memiliki SMELs? Kemudian research question kedua, bagaimana distribusi SMELs dalam 10 bahasa pemrograman teratas? Research question ketiga, bahasa pemrograman apakah yang memiliki tingkat kepadatan SMELs tertinggi? Ya, selanjutnya Pak Mahdi. Ya, terima kasih Pak Jaki. Jadi untuk menjawab research question yang pertama yaitu berapa banyak proyek yang memiliki SMELs. Nah, pada tabel di bawah di sini dilihat bahwa dari semua proyek yaitu
memiliki jumlah 8.112 project, itu ada sekitar 6.573 project. Nah, kemudian dipresentasekan itu terdapat 80,84% project yang memiliki smells dan tingkat kepadatan rata-rata tingkat kepadatan smells yaitu 2,62%. Nah, kemudian bisa dilihat pada pie diagram di bawah ini itu terdapat 81% project yang memiliki smells dan sisanya yaitu 19% project yang tidak memiliki smell atau dalam kata lain itu project sehat. Next. Nah, kemudian selanjutnya untuk menjawab research question yang kedua yaitu bagaimana distribusi smells dalam 10 bahasa pemrograman teratas. Nah, di sini dari 6.500 sekian project yang sudah kita sebutkan tersebut, kita mendistribusikan berdasarkan bahasa pemrograman pada project-project tersebut. Nah, seperti yang terlihat pada pie diagram di samping kiri, itu terdapat 19% bahasa pemrogram project yang menggunakan bahasa pemrograman XML, Java 16%, C# 16%, JavaScript 6%, HTML 13%, CSS 13%, TypeScript 6%, Python 6%, PHP 3%, dan yang terakhir Go 2%. Next. Ya, kemudian untuk menjawab research question yang ketiga, yaitu bagaimana pemrograman bahasa pemrograman apakah yang memiliki tingkat kepadatan smells tertinggi. Nah, untuk menjawab research question tersebut, kita kategorikan project-project tersebut berdasarkan bahasa pemrogramannya seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini. Nah, di sini terdapat bahasa Java, XML, PHP, HTML, JavaScript, Python, C#, CSS, TypeScript, dan Go. Itu memiliki di kolom sebelah kanannya terdapat jumlah masing-masing project bahasa pemrograman tersebut. Kemudian di kolom selanjutnya itu terdapat project yang memiliki smells berdasarkan bahasa pemrogramannya tersebut. Dan di kolom berikutnya itu merupakan persentase project yang memiliki smell berdasarkan pemrogramannya tersebut. Dan yang terakhir yaitu kepadatan smells pada masing-masing bahasa pemrograman tersebut. Nah, seperti yang terlihat pada tabel ini dapat disimpulkan bahwa bahasa pemrograman Java merupakan bahasa pemrograman yang memiliki tingkat kepadatan smells tertinggi. Next. Nah, untuk selanjutnya dapat disampaikan oleh Pak Yusuf. Silakan Pak Yusuf. Baik, terima kasih Pak Mahdi. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa proyek dengan bahasa pemrograman CSS itu lebih cenderung memiliki smells pada proyeknya dibanding dengan proyek bahasa pemrograman lain. Dan bahasa pemrograman Java cenderung memiliki lebih banyak smells pada proyeknya dibanding dengan proyek bahasa pemrograman lainnya berdasarkan analisa kualitas kode oleh SonarCloud. Next. Berikut daftar pustaka ya yang kami dapat, yaitu dari Yewu, Yezhang, Tiwang, dan Hawang pada tahun 2020 ya. Dari karakteristik the occurrence of Docker file smells in open source software, dan dari Ligu pada tahun 2013 identification of revision request code smell dari IE Internasional, dan dari Putra HP 2010 tentang deteksi kode smell pada kode program dalam presentasi AST dengan pendekatan by rules. Dan dari G. Gaussius and the Spinels, yaitu GitTorrent GitHub data from a Firehouse. Next. Demikian hasil penelitian dari kelompok kami. Kami sadar bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, maka kami meminta kritik dan saran dari teman-teman dan
Pak dosen tentunya. Terima kasih.